warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah, dan diberikan kita kesempatan untuk merasakan lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ilmu untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk memahami apa yang kita sampaikan dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Terlebih salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur surah Al-Baqarah ayat 185, dan kita hari ini akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Ia tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita jelaskan di dalam pertemuan yang lalu, bahwa ayat ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hambanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa Ia sama sekali tidak menginginkan kita ini sebagai hamba kesulitan. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dengan berfirman, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah ingin kalian mudah. Sebenarnya cukup sampai di situ. Namun Allah Subhanahu wa taala mempertegas ya dengan firman-Nya, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa al-iradah atau keinginan atau kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama iradah kauniyah, dan yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah atau keinginan Allah, kecintaan Allah pada sesuatu yang berkaitan dengan takdir. Sementara iradah syar'iyah adalah kehendak Allah, keinginan Allah yang berkaitan dengan syariat Islam. Nah, maka ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Ya, iradah kauniyah maknanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan takdir, dan itu mesti terjadi. Ya, kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir itu pasti terjadi. Wal iradah syar'iyah, adapun iradah syar'iyah, kehendak secara syar'i, ya, secara hukum syariat, maka kalau ini maksud kehendak Allah dalam bentuk syariat Islam, maka terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Dan contohnya kita berikan sebagaimana di pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki bahwa hamba-hambanya itu taat, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah faktanya semua hamba itu patuh dan taat kepada syariat Allah? Faktanya enggak.
Berarti menunjukkan inilah yang dimaksud dengan iradah syar'iyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat. Yani terkadang dia terjadi, terkadang dia tidak terjadi. Yang kedua, perbedaan mendasar antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah adalah al-iradah syar'iyah la yakunul murad illa mahbuban. Ya, iradah syar'iyah itu tidak mungkin terjadi kecuali dia dicintai sama Allah. Allah suka sama iradah syar'iyah. Sebagaimana ketaatan tadi, Allah suka sama ketaatan. Ya, yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wal iradah kauniyah qad yakunu mahbuban wa qad yakunu ghairu mahbuban. Sementara kehendak Allah atau keinginan Allah yang berkaitan dengan kaun, takdir, ya, yang berhubungan dengan pengaturan alam semesta, maka terkadang Allah suka, terkadang Allah nggak suka. Terkadang Allah cinta kepada kehendak tersebut, terkadang tidak. Li'annaha tata'allaq bil kaun kat taqdir. Ya, karena sungguhnya dia berkaitan erat dengan al-kaun, dengan alam semesta ini, ya, seperti at-taqdir. Wallahu azza wa jalla yaqdir ma yuhib wa ma la yuhib. Karena sungguhnya Allah itu menghendaki atau mentakdirkan sesuatu yang ia cintai dan ia tidak cintai. Kerusakan Allah cintai atau enggak? Allah enggak suka kerusakan. Pembunuhan, kemaksiatan, Allah suka atau enggak? Enggak suka. Tapi dia harus terjadi. Dia harus terjadi. Itu yang maksud iradah kauniyah. Ya, bisa jadi Allah suka, bisa jadi Allah tidak menyukainya. Tapi semua yang terjadi itu pasti berdasarkan iradah, kehendaknya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu terjadi berarti itu ya berdasarkan kehendak dan keinginan Allah. Dan keinginan Allah belum tentu sesuatu yang dia cintai. Belum tentu dia sesuatu yang dicintai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud iradah dalam ayat ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra? Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Apa yang dimaksud iradah di dalam ayat ini? Iradah kauniyah atau syar'iyah? Naam, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Al-ma'na, kata Syekh Utsaimin rahimallah, maknanya yuhibbu bikumul yusra. Allah suka, Allah cinta kemudahan itu, ya, kalian terima. Ya, yuhibbul yusra. Allah itu suka kalau hambanya itu mendapatkan kemudahan. Walaysat al-iradah al-kauniyah. Dan ini bukan iradah kauniyah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala law arada bina al-yusr kaunan ma ta'assarat al-umur ala ahadin. Karena sungguhnya kalau kemudahan ini masuk dalam kategori iradah kauniyah, maka sungguhnya nggak ada yang mudah buat kita. Ya, nggak ada yang mudah buat kita. Kalau dia masuknya dalam kategori iradah kauniyah, tapi dia masuknya dalam iradah syar'iyah, dia sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketika seorang hamba tidak mendapatkan kemudahan tersebut, maka Allah nggak suka terhadap hal tersebut. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih tentang kemudahan di dalam ayat ini, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan ia tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Qala al-Harali, Al-Imam Al-Harali mengatakan al-yusr amalun la yujhidun nafs. Ya, apa yang dimaksud dengan kemudahan? Yang dimaksud kemudahan adalah amalun, sebuah perbuatan, la yujhidun nafsa, yang dia tidak menyulitkan jiwa ketika diamalkan, wala yuthqilul jism, dan tidak menjadikan fisik itu menjadi terbebani. Itu dimaksud dengan al-yusr atau kemudahan, suatu amalan yang kalau dilakukan tidak membuat jiwa ini keletihan dan tidak menjadikan tubuh kita ini berat bebannya. Wal usr, adapun kesulitan sebaliknya, ma yujhidun nafs, sesuatu yang memberatkan jiwa, wa yadurrul jism, dan bisa membahayakan tubuh. Ya, bisa membahayakan tubuh. Itu dimaksud dengan kemudahan dalam ayat ini. Berkata Al-Qasimi, ya, rahimahullah ta'ala, dalam kitab Mahasinut Ta'wil, tentang makna kemudahan dalam ayat ini. Beliau ketika mengomentari firman Allah, yuridullah bikumul yusr, Allah menghendaki, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian.
Maksudnya apa? Bitarkhis lil marid wal musafir. Apa bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita berkaitan dengan Ramadan ini? Maksudnya adalah Allah memberikan rukhsah buat kalian. Bagi siapa? Bagi yang sakit. Bagi siapa lagi? Bagi yang safar. Bagi siapa lagi? Bagi yang tua renta. Bagi siapa lagi? Bagi ibu-ibu yang sedang menyusui atau sedang mengandung anaknya. Wa biqasris shaum 'ala syahr. Ya, dan di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, Allah membatasi puasa itu hanya 1 bulan. Bayangin nggak kalau puasa itu sampai 6 bulan atau 7 bulan atau bahkan 1 tahun isinya wajib puasa Ramadan, ya, maka ini tentu akan membebani ya manusia, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karenanya dari ayat ini, dari potongan ayat ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil yang disampaikan oleh para ulama kita. Al-Imam Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala mengatakan, yusru syariatil islamiyah wa khuluwiha minal usri wal haraj. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari potongan ayat tadi, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan ia tidak menghendaki kesulitan menimpa kalian. Kata Imam Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Ya, syariat Islam itu isinya kemudahan. Wa khuluwiha minal usr wal haraj, dan syariat Islam ini kosong sebenarnya, ya, dari kesulitan dan pembebanan yang melampaui batas. Jadi kalau kita renungi syariat Islam ini mudah. Apa yang nggak mudah? Ya. Apa yang mau kita bilang sulit? Sholat 5 waktu mau kita bilang sulit? Pelaksanaan sholat saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalamnya. Sholat cuma 5 waktu, padahal tadinya harusnya 50 waktu. Kuat nggak kita 50 waktu? Kadang-kadang 5 waktu aja kita nggak kuat menjaganya. Ya, kadang masih terlambat sholatnya, tapi Allah mudahkan jadi 5 waktu, dan pahalanya seperti 50 waktu sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kemudian orang yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, apa yang dia lakukan? Sholat dalam keadaan duduk. Yang nggak bisa duduk, apa yang dia lakukan? Boleh sholat dalam keadaan berbaring. Atau yang tidak mendapatkan air, ya, apa Allah Subhanahu wa taala lazimkan dia untuk sholat pakai air kalau bersuci? Enggak. Ketika dia nggak mampu menggunakan air, atau ketika dia tidak mendapatkan air, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dengan debu. Dan itu pun tata caranya tidak seperti tata cara berwudu. Nggak di semua anggota wudu dibasuh ketika tayamum, enggak. Cuman wajah dan kedua telapak tangan, selesai. Ya, sebagian ulama mengatakan sampai siku, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Artinya inilah kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam yang perlu difahami oleh setiap muslim, sehingga dia merasa bahwa agama ini bukan beban. Agama ini justru yusr. Ad-dinu yusr, kata Nabi. Bahkan Nabi mengancam orang-orang yang menyulitkan, yang mempersulit diri, itu pasti celaka. Ya. Kata Nabi SAW ya, kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, dan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi SAW mengutus keduanya pergi untuk berdakwah sebagai duta dakwah, maka Nabi mengatakan kepada kedua sahabat mulia ini, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Ya, permudahlah kalian berdua, jangan mempersulit masyarakat. Ya, wa basyira wa la tunaffira, dan kasih kabar gembira, jangan membuat mereka lari dari agama ini. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama Islam kesulitan. Enggak ada kesulitan dalam agama kita. Nah, karenanya Al-Imam Sya'bi rahimahullah taala mengatakan, idza ikhtalafa 'alaika amran. Seorang pakar, ya, dari kalangan tabi'in yang udah buka majelis ilmu di saat para sahabat masih buka majelis ilmu. Al-Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau terjadi pertentangan antara dua perkara, fa inna aisarahuma aqrabuhuma ilal haq. Kalau ada dua perkara bertentangan di hadapan kita,
maka kata beliau yang paling mudah itu yang lebih dekat dengan kebenaran. Lihadhil ayah, ya, disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, surah Al-Hajj ayat 78. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan. Ya, pertama itu yang bisa kita ambil dari firman Allah Ta'ala, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah kedua dari ayat tersebut atau dari potongan ayat tersebut, kata Imam Ibnu Ashur rahimahullah, anna masyru'iyyatas siyam wa in kanat taluh fi suratil masyaqqah wal usr fa inna fi tayyiha minal masalih. Mungkin sebagian kita bingung, ikhwah. Kenapa Allah bilang tentang bulan Ramadan ini ya? Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Bukankah puasa itu berat? Bukankah puasa berarti kita harus nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat untuk berhubungan suami istri dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari? Bukankah itu memberatkan? Bukankah itu menyulitkan? Naam. Tapi lihat apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Kata beliau bahwasannya syariat puasa ini meskipun dia tampil dengan tampilan masyaqqah wal usr, meskipun dia hadir dan tampil di hadapan mata kita sekarang nih dengan tampilan kesulitan dan beban, akan tetapi sebenarnya di balik puasa itu terdapat kemaslahatan ma yadullu ala anna Allah arada bihal yusr. Ya. Tetapi sebaliknya, ya, di balik puasa itu sebenarnya ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan kemudahan buat hambanya. Tadi, orang kalau lagi puasa sakit, apa dipaksa sama Allah? Enggak. Orang kalau lagi puasa, dia safar, kesulitan, kehausan di pertengahan jalan, kelaparan di pertengahan jalan, apa dia harus puasa? Enggak. Ya, bahkan para ulama mengatakan, ya, orang yang sakit secara mutlak saja, itu boleh diberikan keringanan untuk berbuka, begitu. Meskipun itu pendapat yang marjuh, ya. Tapi paling tidak itulah yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan bagi kita ini kemudahan. Dan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadha wallahu a'lam li'alla yatawahham mutawahhim anna as-siyam Ramadan yahsulul maqsudu minhu bi ba'dhihi. Ya, bahwasannya inilah yang diharapkan, ya, bahwa orang itu hendaknya tidak berprasangka buruk kepada Allah dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Ya, jangan sampai dia merasa bahwa Ramadan ini memberatkan dirinya, padahal enggak, padahal mudah sekali. Apa yang sulit dari bulan Ramadan? Ramadan pertama cuman sebulan, ayyam ma'dudat kata Allah, beberapa hari yang bilangannya sedikit. Sampai seperti itu bahasa Allah. Kemudian yang kedua, bagi yang sakit, safar, boleh nggak puasa. Orang tua renta boleh nggak puasa. Orang yang sedang menyusui, sedang mengandung, dan dia berat baginya melanjutkan puasa, dia boleh berbuka. Subhanallah, di mana kesulitannya? Artinya Ramadan memang hanya bagi orang-orang yang kuat, gitu. Dan mukim. Bukan lagi safar, mukim. Mukim, sehat, kuat, masa nggak puasa? Cuma nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam. Antum tidur juga insya Allah sampai itu. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita kemudahan bahkan di dalam puasa Ramadan. Kemudian Allah berfirman, walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan tersebut, bilangan puasa 29 hari atau 30 hari. Agar kita ini nggak ada yang mengeluh, ya Allah saya puasa segini aja deh. Enggak. Saya puasa 15 hari aja, enggak. Agar kalian menyempurnakan iddah, hitungan hari di bulan Ramadan. Ya. Syekh Sa'di tadi mengatakan, wa hadza wallahu a'lam li'alla yatawahham mutawahhim, agar orang-orang yang menduga bahwasannya puasa Ramadan itu tercapai maksud dan tujuannya hanya dengan berpuasa di beberapa hari, dia nggak perlu menyempurnakan, ini dibantah oleh ayat ini. Ya, Ramadan harus disempurnakan. Walitukmilul iddah. Nggak dikatakan orang berpuasa Ramadan sampai dia sempurna 29 atau 30 hari. Ya, itu bantahan bagi orang yang mengatakan apa? Kalau dia puasa 2 hari, 3 hari, berarti dia telah merealisasikan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
atau faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, ini membantah persepsi sebagian orang mengatakan saya puasa Ramadan 1 hari juga, berarti kan saya sudah merealisasikan kan? Enggak, Ramadan itu harus disempurnakan. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan bilangan hari di bulan Ramadan. Ini ikhwatal iman rahimakumullah taala, ya, yang insyaallah bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita masih dengan ayat 185. Masih banyak hal-hal yang perlu kita gali dari ayat ini dan perlu kita tadabburi agar kita betul-betul faham betapa dalamnya lautan makna di dalam Al-Quran, khususnya di ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan ini akan lebih bermakna lagi kalau kita mengerti apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita perihal bulan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Saya tutup, dan semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan berikutnya esok hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.